gitu ya. Tapi angkanya misalkan 20 juta bang podcast, gue mau di Senin pagi misalkan. Senin pagi resikonya panjang. 20 juta tapi. Iya. Ya kalau tambahin lagi. Yang lain Jangan kan di radio, gue duduk di ruangan Green Box nih kayak begini settingannya. Ini apaan? Benda asing apa? Jatuhnya LDM, long distance marriage. Beda ya? Beda kelas, beda. Jauh. Bang, tungguin bang, tolong. Welcome back lagi di Ngomen Ngobrol bareng teman, bersama gua di sini Agus Wisnu dan Wisnu atau Om Wis. Kita hari ini ngobrolin apa Om? Nah, ngobrolin apa? Ngundang siapa hari ini? Lu ngundang siapa? Bukannya lu. Lu. Tuh kira gak umpan gak nyambut deh. Coba yang tanya deh berarti. Ayo udah. Kita undang siapa hari ini? Kalau nggak salah kita undang ajudannya Bapak Prabowo. Waduh. Alias Bang Apik Toti. Orang yang lagi banyak diperbincangkan di Panglima Polim dan sekitarnya tuh. Iya. Bang Apik. Thank you Bang udah datang. Siap. Ya mungkin sekian aja, enggak ya? Terima kasih udah datang. Terima kasih udah datang deh gitu doang. Podcast kecil ini ya nggak seberapa inilah. Cepat ya durasinya. Iya. Jujur ngundang abang nih agak perlu waktu, perlu orang dalam kemarin. Gimana tuh bang? Aduh, mau diceritain nih, boleh ceritain dikit ya? Boleh, gas aja. Jadi waktu pas ngundang Bang Apik kemarin, kan pas ngeliat di YouTube, wah namanya udah trending 4 sekarang. Kemarin 2 hari berturut-turut. Tahu Bang ya? Kita trending Iya, berapa? Kita mantap terus gitu. kita 200 berapa? Jangan. Saat ini nanti mungkin next 20 besar. 20 besar, amin. Jadi pas wah naik nih, undang siapa ya? Oh Apik ah, Bang Apik apa? Bang Apik Toti. Gua DM nih dengan berharap fast respon kan. Tek di DM. Wah nggak dilihat, minimal nggak di-read deh. Wah pakai jalur siapa nih? Kita inget, kita udah punya Ustadz di sini. Iya nggak? Ustadz Mister Alias. Kita gunain lah tuh jalur ordal Bang. Ustadz Jojo, assalamualaikum, minta tolong. Apa Bang yang bisa aneh tolong? Ini Bang Apik Toti kok bahasa DM-nya agak susah nih, nggak balas-balas. Apa belum ada admin? Gitu. Wah, nggak bisa nih gini. Ada aneh bantu deh. Ternyata nggak lama dari situ Bang Apik Toti balas. Itu kenapa itu Bang? Karena kita masih kecil. Bukan begitu. Tanda banget. Jangan. Ya di beberapa kesempatan gue pernah bilang gitu kan, kalau gue belum full nih, maksudnya di dunia yang begini-beginian nih. Oke. Gitu kan. Ya gue ada 9 to 5 ya kerja. Oh masih ada kegiatan kantor. Betul. Jadi itu gue bisa lihat tuh pagi sebelum berangkat kerja, makan siang sama pulang kerja. Nah kan kita dari yang followersnya jutaan alias 200. Iya. Kalah mau UMR ini. Iya kalah. Jelas. Sampai sekarang alhamdulillah sekitar 13.000 ke 14.000. Makasih supportnya teman-teman. Makanya maaf nih Bang Agus skip tuh kelewat. Aman Bang, gitu aman. kan. Aneh ngerti kok. Iya maafin kita. Tapi kan yang penting Bang Apik hari ini datang. Bener. Bang Agus dang. Ustadz Jojo masuk WhatsApp. Iya kan? Gimana Ustadz Jojo WhatsApp? Gini isinya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gue udah deg-degan tuh. Bang, kita tahu ente udah tersohor sekarang. Itu bahasan itu. Udah tersohor ya maksudnya sekarang. Coba dilihat dong, teman kita DM tuh, ya kan? Terus gue bilang, Ustadz Jojo, kita minta maaf sebelumnya. Kerjaan kita lagi banyak akhir tahun audit ya. Abis dia WhatsApp langsung kita jalan. Wah, gua kena counter attack nih. Berarti berhasil ya gue. Berhasil. Mengundang Bang Apik melalui Ustadz Jojo dong. Bener, gue cari di IG. Oh nih dia nih yang ngadu-ngadu nih. Lihat. Waalaikumsalam Bang Agus. Bilang begitu kan. Gitu. Ente ngapain pakai ngadu-ngadu Ustadz itu? Gue kena sentil nih. Itu sih intinya ya. Ya itulah Bang. Jadi apa namanya? Ketika kita
DM-nya mungkin bukan nggak niat dibalas, nggak kebaca aja kan. Bener, jangan bilang kita sombong. Iya enggak dong. Buktinya datang kan? Alhamdulillah. Sekarang udah sering ngirim pap, saking nggak sombong. Enggak gitu. Enggak gitu dong. Enggak gitu juga. Enggak secepat itu dong. Enggak sakrab. Lagi up. Enggak sakrab itu juga dong. Nggak sakrab gitu. Nah, ngomong Green Boys nih. Om Wisnu, kemarin kan kita udah spill dikit dari Ustadz Jojo kan, Green Boys. Nah, gimana Bang dengan fenomena lo hari ini nih? Mungkin kan sekarang orang udah mungkin beberapa orang atau penonton di Green Boys kan kenal. Dan gue pun salah satu orang yang ngenalin lo gara-gara YouTube Green Boys. Oh gitu. Itu gimana cerita mulanya? Maksudnya sampai diundang gitu. Kita yang pertama-tama kita nih temen sama Gofar ya, sama Wancoy, sama Rico, ya kan. Nah setelah beberapa kesempatan gue miss nih kayak reunian gitu kan, reunian akbar. Jadi sekitar kurang lebih 24 tahunan baru ketemu, dan perdana ketemu tuh di Green Boys. Oh iya. Wah, sebelumnya nggak pernah ketemu sebelumnya, gitu. Janjian gitu dong. Jauh pernah ketemu setelah SMA. Cuma habis itu udah masing sibuk masing-masing. Iya, dan Bang kebetulan Wancai pesantren. Waduh. Ustadz Jojo pesantren. Bener ya. Bener. Setelah 20 tahunan lebih baru pertama kali ketemu, gitu kan. Sebelumnya ditelepon tuh sama Wancoy, ya kan. Pas dia emang si Mr. Spill juga itu dia. Iya, dia ngaduin tuh ke Opai. Opai, si Apik gini. Apik nangis, Argentina juara. Apik nyeruput kopi, Apik merokok. Wancoy. Dari Wancoy itu ya? Wancoy. Terakhir ketemu dia ngeliat kita pasang Instastory waktu nganterin bini kita di Bali. Gitu, posisi kita udah di Jakarta kan. Telepon Wancoy, Pik, lu jadi tamunya Green Boys ya? Siap, gue bilang. Oh langsung ngomong siap tuh? Siap udah. Oh berarti Bang Apik yang menonton juga kan Green Boys berarti? Kita ngikutin. Oh. Dari awal kita ngikutin terus ya. Jadi cerita-ceritanya Bang Gofar bertiga, Wancoy dan Rico lu ikutin tuh ya? Ikutin terus. Oke. Iya, dan beberapa episode nama kita emang udah di notis. Bener, jujur kita akuin tuh. Orang pertama, teman pertama yang selalu datang di rumah sebelum berangkat sekolah, salah satunya Bang Apik kan? Jangan diraguin. Datang jam 6:30 gue udah standby. Bang Gofar ya, kita sebut Bang Gofar ya. Karena dia ente manggilnya aman kan, kan? Bang Gofar tuh masih baru bangun tidur, khasnya dia. Seingat kita nih, kalau dia tidur tuh bangun pakai training. Sama kaos oblong. Dia belum ngapa-ngapain, kita udah standby, bikin kopi sama rokok nyebar gitu. Itu hampir tiap sekolah tuh? Setiap hari. Ya 3 kali 365 hari sih. Masa sekolah mulu ya? Iya, bener. Nah habis dari Green Boy akhirnya kan datang tuh ke YouTube-nya kan. Terus nyangka gak sampai viewersnya mungkin udah hampir menyentuh 1 juta kali sekarang ya? 900-an terakhir kemarin tuh. Nyangka gak? Iya. Nggak nyangka. Ternyata maksudnya lu tuh ditunggu-tunggu nih sama penonton Green Boys. Iya, alhamdulillah responnya baik semuanya. Alhamdulillah, nggak nyangka sih kalau memang mau nembus sampai 1 juta ya. Gitu. Ya kita jalan aja natural aja. Ternyata responnya cakep ya, alhamdulillah kita bisa diterima. Tapi gitu. ngomong-ngomong sekolah, temen gue ini kan juga mungkin satu angkatan lah, ya kan? Bener tadi gue liat sebelum on cam nih ngobrol kalian asik, gue yang rooming nih, masalah sekolah ya kan? Ternyata tontonan masalah tontonan Jepang-Jepangan ya tadi. Kamu diluruskan nih Jepang nih gimana? Nah ini kita nggak, kalau misalnya kita ikutin lagi ya, kita kan dulu memang zaman era-era 80-an, 90-an itu kan kita cuman menikmati TV itu kan itu privilege. TV tabung lagi. TV tabung boy, buset. Gue TV juga pertama itu masih yang pencet ini. Ada yang diputer. yang rangkanya kayunya. Iya. Oh iya. Sampai akhirnya kita bisa tahu kaki ini bisa di remote. Pindah channel. Ngalamin Bang Apik ya? Ngalamin. Orang dulu 80-90-an
yang punya TV apalagi berwarna jatuhnya sultan. Telak. Tuh yang punya satu yang nonton sekampung. Jam 6 jam 7 udah ngumpul ya. Udah ngumpul, ada pakai sarung, bawa kacang rebus, air tancap sih jatuhnya. Pokoknya itu dari status sosial lu paling tinggi itu kalau waktu dulu tuh punya decoder dulu. Namanya decoder dulu. Decoder tuh kayak VCD buat tempat. Bukan, decoder. Kalau sekarang set-top box namanya. Oh, set-top box. Dulu tuh namanya decoder, kenapa balik lagi gitu sekarang. Malah mundur lagi. Iya kan, cuman ya dulu ya kalau udah punya decoder, wah itu lu udah TV udah berwarna belum sih tahun itu? Belum, masih transisi tuh. transisi, masih ada yang berwarna, masih ada yang Berwarna enggak. tuh pas RCTI masuk kalau nggak salah tuh. Film Sidul udah tuh ya? Iya. Oh, Sidul udah kesini. Udah kesini, Oh, udah kesini. Oh, 90-an. sebelumnya ya? Kita zamannya Little Messi. Little Messi. Apaan? Little Messi itu Little Messi. Little Messi. Oh, Messi. Nah, pokoknya tuh lo kalau bilang Ferguson nggak seperti itu Ferguson. Oh, itu udah zaman gua banget. Bener. Oh, film ini, film orang Meksiko gitu. Sebenarnya apa Latin. Spanyol ya kalau nggak salah dia. Iya, ada orang kulit hitamnya juga. Iya, tapi yang itu bukan jadi budak. Bukan. Pokoknya itu Di film itu? stereotype banget lah pokoknya itu udah budak. Kalau Osin ente tahu Osin Osin. pasti dong. Gendong-gendong tuh anaknya. Aduh, gue ngeliat gue bilang gue pengen punya istri kayak gitu. Ternyata dapatnya Ya Cina. bukan Jepang ya. Ya, dikit-dikit lah. Adalah serumpun-serumpun. Iya. Driver. MacGyver. Pokoknya zaman itu pokoknya ada. Belum punya Swiss Army pisau. Ada tuh sekarang. Ada. Sampai sekarang masih ada. Enggak, udah nggak ada. Apa namanya? Swiss Army pisau. Jadi dulu Apa ada film MacGyver. Oke. Dia toolsnya pisau Oh. lipat cuma kayak Swiss Army. Oke. Nah dari situ serbaguna karena gitu deh. dia punya kepintaran di atas rata-rata bisa pakai buat apaan aja tuh. MacGyver. MacGyver namanya. MacGyver. Sempat yang diikutin film sama ini gak sih? Mandragate Mandragate bukan? Oh, Renegade. Oh, itu Renegade. Itu Itu beda lagi ya? lagi. Kan Indonesia bikin tuh versinya Mandragate. Iya. Oh, itu Renegade. Iya. Oh. Pokoknya itu awal-awal itu ya My Secret Identity. Bener, Iya. pakai Terbang. Terbang. Gue nggak ngerti lah dia. Kok bisa terbang ya? Iya, jangan lupa malam orang tua udah pada tidur kita nonton apa? Pamela Anderson. Pamela Anderson Baywatch. Apanya yang kelihatan Pokoknya awal-awal slow mo itu slow mo. Oh, yang di tepi pantai. Oh, yang jadi ini apa namanya? Ya buat orang-orang yang tenggelam kan. Iya. ini ya Lifeguard. Lifeguard. gitu. Gue mau tuh tenggelam terus tuh. Tapi yang kalau yang nyelamatin laki gue tenggelam. Jangan. Minta dinapas buatan nih. Iya bener. Tapi itu kenangan-kenangan kita yang zaman-zaman ya apa sih 90-an, 90 awal, 80 akhir kayak gitu ya, Mbak. Itu masih sampai sekarang Ngebekas lah ya. Ngebekas. Jadi kayak misalnya kalau orang ini tontonan sekarang nggak ada yang bagus kayak gitu. Iya, tontonan sekarang memang nggak ada yang bagus. Cuman ya karena ya gue nggak tahu kenapa ya. Karena kita zaman kita dulu bagus-bagus aja sih. Mungkin kalau sekarang banyak optionalnya ya. Iya. Gitu. Kalau dulu kan Satu media satu doang. media aja gitu semuanya sama tuh tontonannya tuh nggak Jadi bakal kita di berubah. tongkrongan obrolannya sama. Sama jelas. Sama ya. Ya, pokoknya kayak gue belajar bahasa Inggris sama dia belajar bahasa Inggris sama tontonannya. Gimana, Bang? Sesame Street. Ah, jujur gue nggak tahu, jujur. Sesame Street. Agak nggak tahu nih ilmu di sini nih gue nih bang. Lalu 90-an gitu. Tapi film bener kan? Film bener. Oh, film bener. Nah kalau film nggak benernya, Oh, ada juga. oh banyak. Bab. Film nggak benernya, tapi kita dulu masih nurut. Masih nyawa VCD. Kalau gue VCD-nya VCD itu. Sorry, zaman kita gua. mulainya tuh dari VHS. Tuh. Apaan lagi tuh? Betamax sih. Betamax tuh. Betamax yang kayak VHS. Tuh yang masuk, serak, Iya. gerah. Oh, yang lingkaran hitam bukan? Bukan, oke kotak dia. Oh. Kayak kaset cuman gede. Kayak kaset cuma gede. Gede banget. Dan itu ada kategorinya, hijau tuh buat anak-anak, biru buat remaja, merah itu buat dewasa. Merah. Merah. Oh. Itu dan itu wah itu merah sih. Alert tuh, Alert banget sih. Dia alert. Itu bukan semi lagi tuh. Wow. Udah vulgar ya? Vulgar lah pokoknya Oh, gila. Itu orang juga udah malas banget kan. Zaman dulu kan ngedit masih digunting-gunting kan. Itu kan nggak ada yang gunting tuh. Ya, Udah ada. langsung aja udah. Dan itu pasti satu teman kita yang punya itu satu doang pasti di antara. Satu doang. Nah, bedanya sama zaman sekarang, zaman kita dulu brother ya. Iya. Tuh buat nonton yang film begituan aja kita butuh effort. Benar-benar. Lah emang sekarang enggak bang?
Ya lah sekarang kan pegang satu-satu deh jak. Korban. Esensinya hilang, beda, effortnya nggak ada. Kalau dulu gila. Nih rumah gue, bapak gue, emak gue keluar kota nih. Jadi. Meskipun tuh rumah sebenarnya nggak ada alatnya. Akhirnya pinjam teman yang punya, masang di situ. Pokoknya rumah yang kerja sama lah ya udah. Pokoknya udah ide Jadi aja. base camp udah ya. Jadi base camp. Yang abis nonton ngilang salah satu ke toilet nggak sih biasanya? Jangan. Ngerti nih. Balik-balik gue ngalamin juga bang. Balik-balik lemas. Sabun habis. Isinya rambut semua. Mana sabun kotak lagi? Tangan lagi. Dulu nyewanya aja gue pernah ngalamin karena kita masih di bawah umur ya, sampai nyewa tukang ojek. Hah? Karena kan perlu KTP tuh nyewa. Oh, kalau gua abang gue KTP gua ambil. Oh gitu ya? Ini pasti. Oh, lu nyewa tukang ojek? Tukang ojek kita sewa gitu. Bang, pinjam KTP-nya tapi ya mau nggak mau jadi agak over expense ya. Nambah ya. Tapi itu bilang tadi effort. Karena effort. Lu soalnya gue kasih tahu itu belum ada yang gambar sebagus Laserdisc. Benar. Oh, TV lu butut, Laserdisc tuh gambarnya tuh anjir. Gak perlu ditiup dulu di lap lu baru setelin. Nggak bisa itu. Kita sambil minum boleh nggak sih? Boleh, ambil rokok ya nggak apa-apa. Ini gue demen. Nah, coba seruputnya dulu. Setengah hari bisa nih gue kayaknya nih. Iya salah. Emang dijulukin Mr. Coolman begini nih. Izin bang. Izin, lanjut bang. Izin. Lanjut bakar. Nah lanjut soal tadi Green Boy. Kan Green Boys kan Green Boys dia udah naik nih. Berarti udah mulai ada dong apa ucapan selamat ulang tahun gitu udah. Oh job. Iya job. Misalnya permintaan dari follower Green Boys nih, kan masih kecampur nih kan. Followers kan udah naik. Ya. DM udah mulai pasti ada. DM minjem duit yang nggak jelas ada nggak? Minjem duit nggak, minta sumbangan. Tiba-tiba nggak kenal minta sumbangan. Iya, gue nggak tahu nih siapa dari mananya gitu, datang minta sumbangan ada gitu. Nah kalau bicara ulang tahun, kebetulan tuh waktu gue boleh nyebutin nama podcast lain nih. Boleh bang. Waktu gue diundang sama Public Corner, kan ada Bang Wanco juga di situ. Gitu, Bang Wanco juga nanya, Pik, lo udah mulai ada gak nih job permintaan ulang tahun. Nah kebetulan Bang Wancoy, gue langsung ditanya sama yang si punya nih. Si punya dia juga. Gue bilang ada nih, gimana nih? Ente kan yang punya hakinya nih. Bang Wancoy emang gue akuin baik dia, gitu. Dia bilang gas aja. Orang baik tuh ya. Orang baik dia gue akuin. Gitu, gas aja brother, gitu kan. Ya cuma sampai sekarang sih belum gue terima ya. Baru kemarin aja trial sekali itu pernah gue. Habis itu gue nggak lagi. Kalau dulu kan Bang Wanco pertama kali orang ngucapin ulang tahun katanya dapat cuma 32.000, 33.000 gitu. Satu rokok bungkus tuh kata Wanco, nggak ada 2.000 buat parkir Alfamart. Nah kalau Bang Apik awalnya berapa ya kalau boleh tahu nih? Gue di awal karena ada nih ini perdana ya. Gue sebut di sini nih perdana, dan itu orang juga pertama kali. Kayak bang minta tolong dong bang, gue punya temen gitu. Temen nih. Iya kayak selayaknya kita dia pengen dapat surprise atau gimana. Gue nggak bicara harga tuh di situ itu. Gitu. Jadi gue bikin, gue kirimin ke dia. Ya kan? Gue kirimin ke dia, gue nggak minta harganya berapa segala macam. Niat gue di situ nolong aja nih, nyenengin dia deh. Anggap ada ulang tahun deh, sekalian gue bisa ternyata yang ngucapin ulang tahun. Alhamdulillah akhirnya setelah gue kirim videonya, gue dapat bayaran setara gajinya CR7 alias 70.000. Alhamdulillah 2 bungkus tuh gue dapat rokok. Itu masih lebih oke dibanding Wancoy awal ya. 70.000 2 bungkus. Iya. Kalau di awal kan ditanya berapa nih rate-nya, gue nggak ngerti tuh rate apaan. Sama sekali gue awam, nggak ngerti. Bener. Gue cuma pengen nyenengin orang aja gitu, karena kan dia kayak bang tolong dong bang, please dong bang, begitu terus sama kayak ente. Iya kan, dan kita berkali-kali. Ya udah deh, Bismillah ya. Kita ada jadwalnya, ada waktunya, kita kirim tuh. Iya, sama kita syuting hari ini juga ngikutin jadwalnya Bang Apik nih. Karena masih sibuk di dunia kantor kan. Nah, tentang hal kayak gitu bang, maksud gua kayak udah banyak belum permintaan
podcast yang lain atau nggak mungkin udah masuk nih sponsor, Oh, iya. sponsor endorse lo gitu bang di Ada. jam-jam kantor lo. Nah itu gimana lo cara menolak halus atau menerima lo loper jamnya? Iya, pertama pasti kita bilang ya terima kasih, suatu kehormatan nih Iya. udah invite kita dan lain sebagainya. Cuma berhubung kendala kita jam kerja gitu kan, ya kita say sorry gitu. Mungkin next time atau acara kesempatan lain boleh deh ajak lagi kita gitu sih. Gitu ya. Tapi angkanya misalkan 20 juta bang podcast, gue mau di Senin pagi misalkan. Senin pagi resikonya banyak. 20 juta tapi. Iya. Ya kalau tambahin lagi. Ternyata masalah di angka doang ya, bukan masalah di prinsip. Ya, kita tetap profesional. Profesional ya. Iya. Gak enak kan kalau ada bos nonton. Nah, kecuali lu bisa tutup 1 tahun gaji gue, ayo bismillah. Bismillah. Itu nggak apa-apa 20 juta ya kan hari Senin malam. Kita udah teruji kalau malam, Bang. Bang Riko ajak kita ke Local Fest. Oke. Ya, Ada datang juga tuh. 24 jam tuh dibikin. Oh yang nonton. Yang 24 jam live streaming. Benar. Itu gimana tuh? Ada pengen tanya tuh. Jadi tuh hari kita kelar abis ngaudit jam 10 malam. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Bang Riko suruh datang kita jam 11. Bayangin tuh, abis kerja dari pagi sampai malam, langsung tuh jam 11. Start mulai jam 12 malam. Gue pikir kita bakal 2-3 jam aja. Ya kan, belum istirahat, belum ngapa-ngapain. Alhamdulillah sampai jam 6 pagi. jam 6 pagi. Dan jam 8 nih gue mesti masuk kantor. Kebayang gak tuh jadi apa? Berarti full nggak tidur intinya. Gue gak tidur. Tidur cuma sejam 2 jam doang. Tidur, juhur, azan ada masjid, gorban sekitar 45 menitan tuh. Start lagi mulai kerja. Malamnya gue balas dendam seharian tuh jatuhnya. Oh itu kemarin diajak sama Bang Riko ya? Bang Riko gitu. Oh siapa itu Bang? Semua ya? Green Boy ya ikut masuk di itu ya? Iya, Cuma yang caranya- hostnya Bang Riko sama Bang Wancoy. Oke. Oh Kalau itu sanggup tuh 24 jam? gitu, Wancoy. iya pasti ada breaknya ya. Pasti ada. Baterai orangnya ada? Itu udah jadi signature gitu. Kalau baterai orang mau ngopi kan kopi hitam aja kan? Kopi hitam ya. aman, kopi. Gimana kita siap gak live streaming 24 jam? Ya kalau ada duitnya mah. Semoga nonton ya. Iya, kalau bisa tiba-tiba ya harus 24 nggak ada masalah. Gas. Asal ada duitnya gas. Yes, benar. Kita mau ikutin aja. Kalau misalnya emang ada ya ayo. Kalau nggak ada ya jangan dicari. Masih ngukur kemampuan juga gitu. Nah kalau misalnya sekarang ini kan kan gue tadi kan selalu bilang namanya Apik Toti gitu kan. Terus kenapa sih gitu? Why? Nah ini mungkin mana iya benar. Nah, gitu. Kenapa tiba-tiba kok ada Toti? Toti bukan depannya Francesco. Benar, Francesco Totti. Awalnya SMA 3 punya pagelaran Liga Champion, Nah. alias sepak bola Bola. plastik. Ya pakai peniti dulu tengahnya. Iya, kasih kalau kena dulu, sambungan lu sakit sambal lu. dikit. Iya, Peniti benar. pakai abu rokok ya. Abu rokok kalau nggak tanah deh, Ya. gitu biar nggak sakit nendang. Iya, bener. Nah di situ ya kita lagi lagieranya Italia lagi Lagi juara-juaranya. bagus-bagus. Iya. Gitu. Hegemoni Roma kan lagi tinggi-tingginya tuh 2000-2001 ya kan. Pas SMA 2000 ya benar. Iya, bener. Roma Lazio lagi kenceng-kenceng itu ya. Lagi kenceng-kenceng lagi bersaing Roma, Juventus sih waktu Iya, itu ya Juventus. perebutannya ya. Nah, di era 90-an itu pemain-pemain gondrong di Itali cenderung dia pakai bandana. Oh Dia identiknya. pakai ketan, Iya. identiknya role modelnya di situ. Nah, gue pakai tuh karena terinfluence kan, gitu. Nah, yang gue pakai tuh Batista waktu itu pakai juga. Batista pakai. Iya. Cuma pas kita pakai orang nyamain kita sama Totti, gitu. Itu disebut Apik Totti. Gitu. Oh, dari situ lah. Dari situ bermula dipanggil Apik Totti. Sampai Bang Gofar yang manggil bukan? Sampai sekarang gue nggak inget dan nggak tahu siapa yang pertama kali manggil gue Apik Totti. Tapi Bang Gofar sama aja ikut gak main bola? Alias Alias main samping. kayaknya olahragawan tuh. Iya, Si paling olahraga. si paling olahraga bener. Jadi kalau olahraga emang ini ya Bang Gofar dia lebih ke apa ya?
kita harus salut sih sama dia. 24 tahun baru ketemu, dia bisa flashback tuh. 24 tahun lalu. Oh iya, ingetan nih kata nih ya. Iya, secara akademik juga bagus. Oh iya. 3 besar, jangan diraguin. Iya. 3 besar. 3 besar, ranking 1 juga pernah. Gila Gofar. Gue paling mentok 10. 10 ya. 10. Gue ranking terakhir tuh di SMP, SMA sih udah enggak gue. Kalau dia pasti 3-5 besar tuh udah pasti megang. Dan kalau kebiasaan kita lihat setiap pagi atau nongkrong nih, gue nginep di rumahnya dia. Nah itu tuh, coba ceritain dong bang. Dia seneng baca orangnya. Seneng baca. Oh baca. Iya, komik-komik, apa segala macem. Makanya tuh istilah bakbom tuh dari situ kali. Kalau itu lebih ke Bang Riko. Oh, Bang Riko. Iya, yang create tuh apa namanya suara-suara ya. Itu Bang Riko sih, lebih ke Bang Riko. Terus pas baca-baca komik. Ya, dia baca komik, kita ngopi, nyemok. Tapi ada satu hal nih yang belum tahu nih. Apa Dulu itu? Bang Gofar sebenarnya nggak ngerokok. Oh iya. Iya. Dan perokok aktif pada saat itu gue. Di antara teman-temannya circle kalian nih. Iya, di situ. Nah, waktu malam gue nginep tuh, gue coba apa ya, kalau kita sekarang nih cobain. Di situ dia mulai start ngerokok. Oh, iya? Tadinya dia nggak ngerokok, bersih dia. Kelas 1 SMA nggak Nggak ngerokok dia. Lu berteman berarti dari 1 SMA dong? Dari satu SMA kebetulan gue satu kelas sama Gofar. Oh, Gofar satu kelas. Iya, satu kelas. Cuma emang anaknya super jahil. Super jahil. Ini kan banyak tuh cerita-ceritanya kan di Green Boy kan. Super jahil. Ngelem gigi temennya lah. Bener. Terakhir Lagi nyoman tidur tuh. di lem gigi temennya gila kan. Itu sama yang kena tuh bang. Ada lagi yang Denny Komeng, teman kita juga tuh Iya. satu kelas, yang dari Manado ke Jakarta gitu. Ada kita sejenis pohon apa ya, yang buahnya kecil-kecil tuh. Kalau kita kupas dikena kulit gatel. Oh iya itu. Cuman gue nggak tahu nama buahnya. Iya, Denny Komeng nanya, Opai, itu bisa dimakan nggak? Gitu kan, dia nanya gitu loh, katanya begitu emang, ya kan. Opai yang namanya super jahil, ya kan. Oh bisa, manis itu manis. Dimakan nih, dibuka sama Denny Komeng. Jadi kunyah. Pas sudah mungkin sekitar 1 menit kemudian, pilih sini Opai, pilih buahnya emang buah gatel lo taruh di bibir. Ya kenceng tuh baal tuh. Doang lagi. Bercandanya kok Elon Musk ya. Bener gue super jahil emang Opai itu di. Ya emang terkenal gitu kan. Bang Riko pun bilang kan super jahil, kocak lah. Kocak. Tapi dia bisa ngeblend ke semua. Ke semua tongkrongan ya. Semua tongkrongan gitu ya sama kan ya banyak ya skup-skupnya Iya. tapi Bang Opai bisa ke semuanya, ngelit ke semuanya. Kayak yang gue lihat juga kan lu juga tiap mau pas sekolah kan pagi ke rumahnya dia dulu kan. Benar. Sama mbahnya Bang Gofar. Curhat apa biasa sama mbah? Gopar masih tidur, kita curhat sama mbahnya. Apa itu yang dicurhatin? Ya apaan aja obrolan nenek-nenek. Iya, dengerin dia ngobrol yang rame. Gue ngelihat mbahnya Gofar almarhum nih, Mbak Al-Fatihah ya, buat mbahnya Gofar gitu. Gue kayak ngelihat nenek gue sendiri. Gitu. Jadi kita dengerin aja kayak anak sama cucu, orang tua sama anak gitu. Apaan aja gitu. Lu tinggal di mana bang emang? Pas Awalnya gue di Kebon Baru, Tebet. Oh, Iya. Dr. Setiabudi ya. Bener, SD di situ, SMP 73, SMA-nya dapat Setiabudi. Oh, SMP lu 73. 73. Wih. PSPT itu situ. PSPT, masuk ke dalam. iya ada lapangan bola tuh ya. Bener. Mas sekarang ya, masih ada nggak? Masih. Dulu ada nggak dulu? Gue lihat terakhir masih ada. Masih ya? Dari dulu tuh. Nah, lu berarti sama Bang Gofar, sama Riko, yang suka cabut di antara kalian siapa bang? Bolos sekolah. Kalau bolos sekolah gue. Lu ya? Bang Gofar soalnya enggak kan? Nah, tuh Mbak paling marah kalau Gopar cabut sekolah bolos. Mendingan Paling di marah rumah dia. deh gitu. Kalau temennya cabut sekolah, di rumahnya Gopar gak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Jadi Goparnya sekolah, Temennya cabut di rumah. di rumahnya dia gak apa-apa. Oh. Iya. Bisa begitu. Kok asik? Iya, asik banget. Emang super rapi. Enggak, ya udah. Luar biasa Iya nih. deh. Bayangin 3 tahun. Tiap pagi 10-15 anak tuh pasti standby di situ. Minimal kopi keluar tuh. Kopi kita bawa sendiri. Oh, kopi bawa sendiri. Tapi setiap hari juga ditawarin nasi goreng, teh sama mbak, sama almarhumah nih. Gitu.
Baik deh, baik banget deh, super baik. Nggak ada marah-marahnya sama kita, sama anak-anak nongkrong, nggak ada. Nggak ada, makanya ceritanya dari kemarin kan kayak ini banget kan, kayak berkesan banget kan. Aduh, bener-bener kalau kita bisa flashback, Iya. ya mau tuh kita balik lagi tuh buat ngingetin lagi Iya. keseruan-keseruan zaman dulu. Soalnya rumahnya Gofar, ya, sama sekolah tuh nggak jauh. Oh. Jadi bel bunyi aja kita masih sempet tuh. Oh, bel bunyi denger ya? Jangan. Oh, berarti belakang sekitar persis. 300-500 meter. Oh. Gitu. Nah, terus sekali jalan tuh dari rumah Gofar tuh bisa 10-15 orang. Jadi base camp bener-bener. Gitu. Kelas 1 berarti senior-senior ngelihat awal-awal ngeliat kalian punya klan sendiri gimana ya? Sempat bersih tegang nggak sama senior-senior? Kalau Gofar sih emang udah punya jiwa kepemimpinan ya. Iya. Udah ngelit dari dulu. Oh, udah ngelit deh. Udah ngelit. Dia botak aja, potong rambut, anak-anak mesti botak tuh semua. Oh. Kecuali gue. Berarti lo nggak bisa dilit. Nggak mungkin masa Soalnya pala gue peyang kalau dibotakin. masa Toti botak. Iya sih bener. Gitu. Kan Beckham yang membotak ya. Kan seru tuh, 5-10 orang Iya jalan sih, botak seru. semua tuh. Iya bener. Junior lagi anak baru. Iya kelihatan nama senior kita kelas 3 kelas 2 sih nyentrik juga kelihatan ini siapa. Solid gila nih. Iya, bener. Solid juga nih Iya, kan. bener. Nggak bisa rambut lo gondrong sini lo potong nggak bisa. Udah Botak. botak nggak boleh salah. Mau diapain lagi? Kan aneh. Nah, Bang Abi, saya ngeliat lu kan ngeliat Bang Gofar dulu gimana, Bang Waco dulu gimana, Bang Riko ya mungkin ya. Ngeliat dia sekarang nih dengan yang dia bisa dibilang mungkin jalur sukses sekarang kan di Grand Boss-nya, mungkin di bisnisnya Warkopolim. Semalam gua habis dari sana juga. Oh, iya. Gak pernah sepi tuh tempat, selalu penuh. Selalu penuh ya. Selalu penuh, Ya, jujur. Alhamdulillah. Nah, lu ngeliat dia sekarang ini, wah, emang lu udah prediksi dari dulu nih bakal sukses nih orang, atau memang gimana nih pendapat lu? Iya kalau hasilnya sekarang ya wajar dia dapetin. Karena kalau gue secara pribadi ya khususnya di Gofar, gue ngelihat Gofar memang dari masih kita kenal juga banyak hal, banyak effort yang dilakuin buat survive hidupnya dia gitu kan. Karena kan kita juga yang nongkrong di situ, terutama gue sama Gofar gitu, bukan dari keluarga Bakri ya kan. Jadi mesti survive tuh dalam hidup gitu kan. Ya kayak dia dulu kan dia kan di pang tuh suka moaki sama Bang Wanco kan kalau nggak salah. Iya sama Bang Wanco juga gibal-gibalin gitu sih. Jadi emang udah effortnya luar biasa deh. Kalau dia dapat hasilnya sekarang yang luar biasa, pantes. Dan kita seneng banget ngeliatnya. Apalagi ngajak Bang Wanco juga dari dunia yang putih alias bener gelap ya kan? Gelap semua. Ustadz Jojo juga, Wancoy, Bang Riko juga. Jadi kalau netizen bilang nih gitu kan, followers kita, Bang Gofar tangannya wangi. Iya, aneh baca juga tuh Bang. Tangannya wangi. Dan sampai sekarang emang masih begitu aja, humble orangnya. Iya. Humble orangnya. Nah kalau ini kan kita ngomong personal lagi ya, balik lagi ini kan Bang Apik ini kan dikenalnya sebagai apa sih nih, di sini ada apa? Contekan lo apa nih? Contekan gue adalah pekerja kreatif lintas medium. Wih. Berat sih disematin begitu. Agak beban apa motivasi nih? Agak beban nih. Gua followers naik 200 kan gue bilang nih sebelum ini. Posisi private account 200-300 lah terakhir. Abis dari Green Boys, iPhone gua tuh merah semua tuh. Gua bingung nih apa nih, iya kan? Notifikasi. Gua pasti kan gue bilang kan ke Bang Opa sama Bang Wancoy, ini gimana nih? Kayaknya ada ngefans sama lu Pik, buka aja. Kita minta pendapat. Oh, lu di private awalnya. Di private awalnya, Bang buka dong Bang buka. Sama Bang Wancoy juga, coy ini gimana? Buka aja Pik, kita buka. Bener. Langsung nambah ya. Dom. Iya 2 bulan kurang 13.000 sih. Ngeri juga. Tapi Habis dari Green Book. tapi hampir rata-rata pasti Gen Z tuh. Gen Z, makanya gue kan? sering dicengin. Apa itu? Kalau gue pasang lagu-lagu 90-an, Gen Z tuh. Jauh banget tuh. Lagunya Suci Dalam Debu ya. Eksis. Gerimis mengundang lagunya mana tahu Gen Z. Soalnya dia kan apa representasinya tuh dia pekerja kreatif dewasa.
Ya, berarti kan dia udah apa namanya untuk masuk ke sekarang Entertain nih. entertain kayak gini-gini nih. Bukan hal yang baru kayaknya. Bukan hal yang baru lagi. Nggak nih. kaget juga maksudnya Bang. Nah itu sekarang lu memposisikan diri lu sebagai apa sih kalau misalnya di apa di sini quote and quote apa pekerja kreatif apa pekerja kreatif lintas medium. Gue kalau boleh jujur ya, gue nggak ngerti. Kayak contoh deh kayak gue dikasih AKA Francesco Totti gitu misalkan. Ini kan perspektif orang, sudut pandang orang. Terus kalau ditanya, Pik lu sebagai apa sih? Ini influencer. Ini kenal sebagai apa sih? Gitu. Jadi gue jalan aja. Be yourself aja deh. Gue jalan ya, gue begitu bisanya gitu kan. Gitu. Gue begitu bisa, gue nggak mau kayak misalkan gue punya motivasi, oh gue mau jadi selebgram nih, atau enggak. So far lo suka sama gue ya alhamdulillah. Gitu kan. Kita nggak bisa nyenengin semua pihak ya Bang ya. Bener. Gitu. Jadi ya udah jalan aja. Jalan aja. Tapi minta foto udah banyak nih. Minta foto. Kalau di jalan gitu, mungkin hari weekend jalan atau mungkin lagi ke mall atau kemana, ada gak yang udah mulai tato tuh Bang, ya Bang, gue nonton nih. Gitu. Jangan kan ke mall, kan sate Padang aja Mas. Dikasih gratis dong. Yang lucu di stasiun Bekasi, gue habis ngaudit tuh. Iya kan, masuk ke toilet ada 2 wastafel di situ. Gue wastafel sebelah kanan, ya kan, cuci muka begini, yang satu sebelah kiri nih, yang mau minta foto nih, gitu. Nah gue cuci muka begini, kan kita kan sehari 3 kali cuci muka ya. Iya, bener. Nah yang sebelah sini ngeliatin gue begini nih. Ini kenapa nih orang Bang Apik Totti. Gue pasti selalu bilang, bukan, mirip kali. Gue bilang, enggak nih abang, udah dia maksud tuh. Ini abang nih. Ternyata penonton Green Boys. Iya jelas, Oh, jelas. Bang, minta foto bang, gitu. Terakhir, nggak boleh gitu Kak. hah? Gitu Kak. Oh, Jumawa. Jumawa sih. Jumawa jatuh nih. Jangan. Jangan ya. Karena kemarin pun gua semalam ke Warkopolim, Ustaz Jojo masih foto ya, foto. Emang begitu ya. Iya. Harus begitu Bang. Oh begini ya orang kalau ngefans ya, gitu kan. Ini DM juga banyak mas. Teman-teman kerja gimana? Bang, lu idola gue bang. Gitu, gue ngefans banget bang sama lu. Gue bilang, kita sama aja. Sama aja gitu. Iya makasih, gue bilang makasih supportnya ya. Sehat-sehat ente, pasti itu jawaban gitu. Kayak keluarga, teman-teman kantor udah mulai ada, lu masuk TV lu. Banyak Masuk ya? banyak udah. Iya. Teman-teman kantor gimana? Nah kan gue bilang kan kemarin kan, kalau lo mau minta foto sama gue sekarang, gue bilang sebelum gue bener-bener terkenal, ya kan? Boleh. Tujuannya baik. Kan kalau kita udah ribet, ya kan, dia minta, kan kita dibilang sombong. Maksudnya, lu udah ada stoknya sama gue. Ini masih turnya masih kebagusan, terus ke Tebet, kemana nih, belum ke Surabaya atau keluar kota. Belum. Makanya dibilang gitu ya, lu minta foto sekarang deh. Sekarang aja. Di bawah sih itu. Ya sekarang ini juga. Baik sih, Baik itu tujuannya baik. Nah ini kan gue tadi kan kalau cari-cari apa info lah. Cari info nih. Contekan lagi dong. lagi, ya. Gua harus tahu gitu kan. Katanya pernah kerja di radio. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Nah itu yang gue bisa bilang. Ini katanya pernah kerja di radio, siapa yang bilang? Makanya gue konfirm kok bisa ada berita itu kayak pernah di radio juga. Mungkin Apik yang lain kan? Jangan kan di radio, gue duduk di ruangan Green Boss nih kayak begini settingannya. Ini apaan? Benda asing apaan? Orang baru kita nggak ngerti kan duduk. Kamera on aja kita nggak tahu nyala apa enggak ya. Bener. Benda asing apaan nih gue bilang. Yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Wah. Kalau radio mungkin ini kan apa? Gua Mang Gofar kan. Gofar, pasti. Bang Riko enggak kan? Bang Riko streetball aja kan? Streetball dulunya Bang Riko. Iya. Bang Gofar tuh salah satu punya suaranya khas soalnya kan. Tuh penyiar tuh kayak modal banget gitu. Maksudnya modal suara tuh udah ada. Ya ada, terus kocak juga pembawaannya. Apalagi sekarang dia bawain PWK kan. Podcast apa? Warung kopi ya? PWK dia yang bawain. Wah. Gantiin si itu. Pokoknya dia bertiga ada di mana pasti kita lihat tuh. Job-job karaoke udah mulai bermunculan belum Bang Apik? Ada tawaran tapi belum terrealisasi ya gitu. Karena? Tapi kalau ada ajakan sih gue demen banget nyanyi emang. Karena waktunya atau Iya nggak gue nggak usah ngomong.
Mungkin waktunya kali Waktunya ya. ya. Iya. Waktunya belum pas. Waktunya belum pas. Iya. Waktunya belum pas. Jadi kalaupun waktunya pas pengen dong. Sama kan bisa Ayo, bertiga ayo. tuh sama Bang Riko, Bang Wancoy biasa di kafe-kafe kan. Ayo aja. Tapi itu gue. rata-rata di luar kota Bang Apik. Yang lucu yang kemarin yang tadi kita sebelum on cam gue Iya. cerita sama lu. Apa tuh? Ada nih followers gue sampai Bang, rate lo berapa gitu. Temenin kita ngopi dong bang. Wis. Gue mau minta pendapat, gue mau curhat sama lu. Ada tuh. Udah Udah mulai mulai masuk tuh ya jam-jam begitu ya. Ngopi ya mau orang kok gue bilang. jam-jam aneh tuh udah mulai masuk. Ada gue bilang kenapa lu? Nggak punya temen. Nggak punya teman. Tapi kita nggak boleh begitu Iya, iya, Bang. Orang kan punya apa? Ada yang introvert, Kesenangannya, kesenangannya, ada yang kan. extrovert atau Iya. dia mungkin ngerasa gimana kita nggak ngerti ya. Bener. Nggak tahu kita nggak boleh ngejudge begitu. Tapi ada deh ajakan begitu ada. Ya. Ada. Dan itu rata-rata pasti udah Gen Z udah pasti tuh. Gen sih. Anak sekolah maksudnya masih sekolah Hampir kan. Sebagian sih Gen Z. Kalau gue lihat dari statistik aja tuh, Iya. followers kita 96-98% laki-laki semua bang. Di Indonesia bisa ketahuan tuh Bang Apik kalau Bang Apik Gitu diceritain ya? iya. Oh, di background Usianya bisa lihat. iya. Oh. Tapi yang usia antara Usianya 25 sampai 35 kalau nggak salah. Oh, Iya, ya udah kurang lebih. kuliah lah Gen Z ya. Gen Z ya. Kita kan udah pala 4. Iya benar. Kita, gue sih belum ya. Kita. Mudah-mudahan nyampe. Amin. Ntar kalau gue doain lu tua, gue gak nyampe gimana? Bahaya juga. Insyaallah amin. Jadi pertanyaan-pertanyaan di DM Bang yang aneh. Misalkan kadang kayak Ustaz Jojo kemarin ada pertanyaan. Karena mungkin labelnya Ustadz Jojo Iya. ya. Tapi kalau dari lu sendiri nih, mungkin pertanyaan kayak Bang Apik, gue yang gini nih kira-kira apa sih? Ada gak pertanyaan-pertanyaan yang aneh? Nggak Mungkin dia ada. curhat gitu, nggak ada? Lebih kebanyakan ngundang ya. Oh ngundang ya? Ada acara kegiatan sepak bola, bang bisa datang nggak gitu kan? Jadi pembukaan kick off. Iya, bisa jadi tuh mungkin abang juggling dulu barang 2 kali 3 kali. Kok berasa Erick Thohir? Tapi sundul-sundul lagi gitu kan. Ada undangan ngopi lucu-lucu sih gitu. Sejauh ini masih lucu-lucu gitu. Tapi kalau undangan ngopi sih gue pengen lihat dulu Instagram, ntar dulu ini undangan ngopi siapa yang ngajak nih. Tapi Iya, kalau tiba-tiba rumahnya di pick ini, wah ini enak nih. Iya, kesedang juga. minimal Ya. McKellen 18 keluar. Minimal seharga gue sama Kellen sama lah. Jawabnya sama lah nih. Jawabnya sama. Iya, iya. Ya mungkin orang nggak peduli duit kali, duit mungkin bisa dia Iya. kasih kita berapa aja, cuma mungkin dia butuh waktu, butuh iya. teman untuk sharing, mungkin itu sih. Iya butuh butuh apa pengalaman nongkrong mungkin yang bisa diceritain nanti. Gitu Bang. Kalau gue sih ngeliatnya sih begitu ya kayaknya. Jadi buat teman-teman nanti Bang Apik bisa tuh. Langsung bisa nemenin nongkrong ya. Ya kan, nemenin kondangan juga jadi gitu, ya kan. Nemenin kondang. Kondangan jadi, tadi gue bilang bini gue dulu ya. Nah ini kalau misalnya ini kan apa namanya teman-teman circle lo ini kan sekarang udah mulai apa namanya bikin jadi konten kreator lah istilahnya ya. Jadi itu lo ngerasa itu nggak sih? Aduh gue apa nih kalah start nih dari teman-teman gue, atau sebenarnya Ya, bagus gitu. Jadi supaya teman gue udah itu gue juga bisa. Maksudnya ini kan kita bukan jalur apa ya namanya, kita masuk ini bukan jalur ya, maksudnya Bang Apik ini kan bukan masuk dengan jalur viral ya. Maksudnya dengan pertemanan aja, pure murni pertemanan, bukan jalur viral, Bukan sensasi. bukan sensasi juga gitu kan. Nah lu pernah ngerasa nggak, wah bagus lah teman-teman gue Masuk duluan gitu. masuk di duluan dunia supaya entertainment. maksudnya gue juga bisa ngimbang, maksudnya gue bisa belajar dari mereka gitu loh, Bisa ngikutin bisa ya. ngikutin gitu. Lo ngerasa maksudnya ada perasaan aduh gue kalah start nih gitu, ada nggak sih perasaan kayak gitu? Sama sekali nggak ada ya. Justru gue sama sekali nggak pernah berpikir masuk ke dunia yang begini-ginian nih, yang dibilang entertain atau industri ya. Di industri lah ya. Sama sekali gue enggak. Gue cuma datang sebagai tamu gitu kan. Dan gue harus bilang, dan gue pasti selalu bilang, Green Boss ini ya Bang Gofar, Bang Wancoy, Bang Riko ya yang ngebuka jalur buat kita nih ada di sini. Ketemu Iya, sama betul. brother kita nih. Gitu, kurang lebih begitu. Jadi kalau ada tendensi ke sana sih sama sekali nggak ada. Gitu, sama sekali. Karena emang nggak dari ada. dulu SMA udah murni Iya, pertemanan cuma ya. datang kayak kita temu kangen sih Iya, awalnya. cuma beda ada kamera aja Cuma udah. ada kamera. Udah dengan gitu aja. 20 tahun gak ketemu, bayangin tuh.
Ya kan sekali ketemu kita di kamera yang kita bilang tadi nih benda planet apa? Ini kan kantoran kan 9 ke 5 pekerja gitu, jadi kita nggak ngerti gitu. Tapi pasti happy lah Bang Wanca sekarang ya. Dari dulu saya dari Bang Wanca, Ustadz Jojo mungkin gila. happy lah emang sebagai teman lah. Pencapaiannya, progresnya luar biasa ya. Dengan mau merit. Alhamdulillah, Bener ya? Alhamdulillah, insyaallah ya. Biar Yang kedua ya. Gak pernah dijawab deh. Itu dengar followersnya Om Wis. Oh gitu. Followersnya kalau nggak salah tuh calonnya sekarang. Kalau nggak salah ya, guys. Kalau nggak salah. Jadi kalau yang ini followers lo? Atau ini nge-follow lo terus? Yang ini doain aja. Amin, amin, amin. Pokoknya kalau masuk ranah private masing-masing. Iya. Yang penting jangan LDR nggak kuat. Cuman Bang Apik aja yang kuat. LDR statusnya di sini. Oke. Long distance relationship. Oke. Ya kalau gue naik nih statusnya, jatuhnya LDM, long distance marriage. Beda. Beda ya? Beda kelas, beda. Jauh. Bang, tungguin bang, tolong. Lawakannya lapor Pak. Baru. Si paling baru. Nah di komen channel di komen kita nih Bang, di komen channel ada biasa pertanyaan dari subscriber kita nih. Subbreaker. Pengen bertanya sama narsum. Kita tampilin nih Bang. Boleh Bang ya. Indra Lesmana. Wah, hampir sama nih namanya sama gue. Bang Apik mau nanya, kalau disuruh pilih ya, Roma juara Serie A lagi atau timnas masuk Piala Dunia? Pencapaian Roma udah pernah Scudetto. Oke. 2000 berapa? 2000-2001 ya. Oke. Terbayar waktu Gabriel Omar Batistuta pindah dari Firenze atau Fiorentina ke AS Roma, terbayar. Kemudian pencapaian kedua yang gue nangis-nangis tuh ya, Argentina yang gue tunggu dari 98 sampai dengan 2022 udah dapat. Messi kemarin. Ya kan? Jadi timnas masuk Piala Dunia ini sih. Oh, ini yang belum main. Jelas, ya. Jadi lu pilih ini. Kita sempat patah hati sih kemarin. Iya, kenapa itu? Harapan kita besar buat kita. Kan euforianya gila-gila. Gila, Pak. Orang pada antusias bahwa saya Yang nggak nonton bola jadi nonton bola kesannya. Bener. Aku yakin kita masuk. Yang nggak nonton nobar bola nih jadi ikut nobar bola. Nobar ya. Asia Cup. Iya, jadi timnas Indonesia layak masuk Piala Dunia. Kalau gue ya dibanding Lebih Roma pilih Serie A. timnas Piala Dunia ya. Iya gitu. Aduh. Bukan berarti Roma nggak boleh juara, enggak gitu. Tapi kalau disuruh pilih ini ya. Gue pilih Timnas masuk Piala iya. Dunia dan kita nonton langsung nanti di sana. Amin. Amin Amin. ya. Itu Kan harapan 2030 masih berarti kan? Ya Bismillah kita Bismillah, siapin ya. dari sekarang. Iya. Indonesia masuk Nah, Piala Dunia. berarti itu jawabannya yang baik dari mana? Coba next. Operator. Nah, mungkin Om Wisnu bisa. Aduh, dari Agung Permono. Bang Apik Toti. Kasih kita tips and trick sebagai Gen Z mungkin ini ya. Gen apa nih? Gen apa? Gen Z. Gen Z ngadepin orang tua pacar yang galak. Nah, gimana tuh Bang Apik? Ini Aduh. pertanyaan kan ada yang Gen Z kan? Aduh. Kalau kita Bang Apik ini kalau misalnya kalau kita Iya. beda sih ngadepinnya. Kita beda ngadepinnya kayak gini. sebenarnya tuh? nggak ada yang nggak bisa dulu. Nggak ada ya. Batu sekeras apapun kalau ditetesin air dia pasti bolong. Iya. Apalagi ini orang tua punya mindset ya, punya pengertian, punya hati nurani. Tinggal gimana caranya dapetin tuh titiknya supaya dia lulu. Dan galak sebenarnya bentuk responsif orang tua sayang sama anaknya. Sebenarnya nggak galak. Bentuk Jadi, jaga. Betul. Itu manusiawi banget ya. Iya. Ya gampang sih caranya. Sering-sering aja bawain martabak. Gitu aja. Baru tuh. Si paling lawas. Udah gitu martabak ada ini lagi, ada wijennya dikit-dikit ya. Jadi bisa dihitung lagi cuma. Masih kepake martabak anjir. Baru. Si baru. Ada lagi? Udah, 2. Oke, Bang Apik. Jadi begitu ya Bang Apik ya. Kalau misalkan pacar orang tua galak, pokoknya konsisten aja. Terus aja. Terus aja berjuang ya. Bener, lu jangan mundur, digentak dikit mundur. Karena kan zaman sekarang guru galak aja
udah gimana kan? Nah, bicara guru Nah, nih. coba tuh. Sebenarnya ya gimana ya? Era kita 90-an brother ya. Gitu ya. Guru galak, guru strength, Guru killer. Guru asik pun sebenarnya ada di sana. Guru asik pun juga ada. Tapi kalau guru begitu, ya kalau dia kayak begitu nih ya, sebenarnya dia punya tujuan mendisiplinkan kita, gitu supaya kita tertib baik di sekolah maupun di rumah kan, karena orang tua kita percayain tuh, gitu. Tapi kalau kita mikir-pikir, guru killer itu masih lebih keinget ketimbang guru yang Iya. asik. Benar. Sampai sekarang masih inget Sampai ya. sekarang, Guru galak tuh gue masih guru inget. tuh kalau galak banget tuh atau yang kayak yang killer banget atau Iya, yang nyebelin lah, yang nyebelin. nyebelin buat kita tuh Kita kayak masih inget sampai matematika. sekarang. Masih inget sampai sekarang. Kalau misal guru yang asik ini siapa yang namanya ini Susah. masih nyari gitu loh. Tapi kalau guru killer ini Apalagi pernah nyabet kita. kita dulu pengapu, kita masih penghapus. Penggaris, penghapus sambit. Penghapus kita kan masih kayak balok kapur sih, kan, iya, dulu, set. kapur. Itu kalau meleset tas Dan justru di saat itu Bang Apik mungkin kita ngelapor orang tua makin ditambahin. oh iya. Oh jadi. Jadi Jadi. maksudnya didukung Iya, tindakan bahwasanya si anak guru. bersalah. Iya. Gitu di laporan. Kan dia juga ngelurusin kita supaya kita disiplin, tujuan si baik gitu kan. Tapi kalau orang sekarang makanya gue gimana ya, gue cukup miris juga gue ngelihatnya. AP-AP laporan, AP-AP BAP, kan gitu ya. Iya. Respectnya murid ke guru tuh hampir bisa dibilang apa nih kita Iya. nggak ada ya. Jadi Dibilang ya kadang juga berani guru di videoin dibercandain. dulu kita dengar guru yang string yang kiral gitu aja, dengar suara flashback kotok, oh udah takut begitu tuh. Iya. Ih, rokok udah buang tuh. Oh, udah buang, baju udah masuk. Iya, makan permen biar nggak bawa rokok. Bener, denger suara motornya aja tuh. Karena kita disiplinkan bener. Lu rokok 4 batang lo di sini. Iya, Disuruh masuk BP. mandep apa? Hormat bendera. Bendera, bener-bener. 12 siap. Iya. Siang. Itu ya sebenarnya tujuannya mendisiplinkan Iya. kita kan baik, baru kita dapatkan sekarang. Oh ternyata kita jadi diingetin nih kalau waktu itu kita salah buat ngedisiplin kita. Bagus. Nah, jadi begitu tuh guys. Kalau guru negor ya udah lah ya. Buat mendisiplinkan. Kecuali mungkin kalau guru udah pelecehan seksual baru deh Itu tuh. lain cerita. Lain cerita tuh ya. Kita juga semua pasti nggak sepakat di situ. Nah, setuju. Nah, Kalau terakhir ada nih. sentil-sentilan, cibit-cibit, Itu mah biasa. gitu, maksudnya, ya gimana sih, era gue 90-an tuh kayaknya apa hal yang lumrah. Iya. Kayak begitu-gitu mah udah makanan hari-hari gitu sih. Ya, Bahkan kita nyari nih guru yang galak, yang apa punishmentnya nyuruh kita pulang. Lagi malas sekolah kan, udah lambat-lambatin aja. Udah pulang ya, seneng gitu. Wah, yang jaga piket guru ini nih, kita telat-telatinnya biar pulang. Tapi jangan ditiru ya, ditiru. Jangan ya nak, Jangan ya, Nak. jangan ya. benar. Ya itulah makanya serunya di zaman dulu belum ada sosial media yang kayak gini. Kalau dulu kan nongkrong di jam berapapun tanpa handphone, ngumpul Ya, aja Bang Apik ya. Lah kita dulu telepon-teleponan rumah, ntar kita ketemuan di sini, ya udah ketemu. ngobrol. Kalau nggak? sekarang Main gitar temennya. tetap ngumpul, Iya. tapi Orang semua masih- nunduk ini. Generasi nunduk ya. Iya, makanya kalau buat yang kayak begitu di era sekarang, saran gue kumpulin handphonenya, masukin keranjang. Udah, Jual di TikTok aja. masukin tuh, tutup. Udah kita ngobrol gitu. Iya. Kalau ketemu kita duduk juga, kayaknya faedahnya apa, gitu kan? Ya kalau misalnya ujung-ujungnya begini, ya kenapa nggak begini aja kita ketemuan nih. Iya, bener. Betul. Gak berasa nih kita nih ngobrol nih begini nih. Mau lanjut sampai subuh berarti Bang? Oh lanjut, sesuaiin aja, gampang tuh. Enak aja. Gak berasa kita ngobrol sama Bang Apik. Thank you Bang Apik udah Siap, datang. siap. Tapi sebelum biasa di ngomen khusus tamu-tamu dari personilnya Green Boys, kita akan tanya nih. Tanya satu kata, Bang Apik jawab satu kata juga. Boleh. Tentang orang ini gitu. Iya. Ya, boleh Bang Apik boleh. Opik tiba-tiba nyanyi bila waktu. Berarti belum ngantuk. Ya. Ngeles aja gue. Tahu, jago banget lu. Mungkin dari Om Wisnu lah, coba sebut satu kata nama. Nanti Bang Apik menjawabnya dengan mendeskripsikan nama tersebut satu kalimat atau satu kata terserah. Oke. Oke. Jawab cepat ya. Iya.
Gofar, Humble, Ustaz Jojo, teladan, Wancoy, happy, terakhir Bang Riko, periang, Green Boys. sukses. Wih, thank you Bang Apik sudah datang. Sukses terus. Pokoknya di 2026 makin melesat. Amin. Sama amin. juga ente juga. Amin. Pokoknya guys jangan lupa di like, comment, and Subrek. terus ngomen channel Bang Apik. Thank you. Thank you. Thank you.